Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Wulandari dari kelompok 12 dengan materi analisis laporan keuangan. Dan yang saya temani dalam kelompok ini untuk mengkaji materi ini yaitu ada saudari Salsabila Jannah dan saudari Putri Nurul Fahriza. Terus di mana di sini materi analisis laporan keuangan itu memiliki prinsip dasar. Yang pertama itu analisis laporan keuangan merupakan proses yang penuh pertimbangan dengan tujuannya itu untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan pokok yang terjadi dalam jumlah atau dalam hubungan tertentu. Nah, yang kedua itu perubahan-perubahan tersebut seringkali merupakan tanda peringatan awal atau terjadinya pergeseran menuju keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan. Dan yang ketiga itu proses penuh pertimbangan ini dapat ditingkatkan melalui pengalaman dan penggunaan alat-alat analitis. Dan yang keempat, analisis laporan keuangan itu sangat krusial agar data keuangan bisnis atau perusahaan dapat dimanfaatkan dalam mendukung keputusan yang akan diambil baik oleh manajemen maupun pihak eksternal yang mempunyai kepentingan terhadap perusahaan. Dan yang kelima itu dilakukan dengan menggunakan berbagai macam metode dan teknik tertentu. Dan yang keenam itu setiap metode dan teknik analisis didasarkan pada pertimbangan penting, setidaknya suatu data yang disajikan untuk mengevaluasi posisi dan kinerja perusahaan. Dan yang ketujuh, tidak ada satupun metode dan teknik analisis yang dapat memenuhi semua kebutuhan. Dan yang kedelapan, cara terbaik dalam analisis adalah mengkombinasikan berbagai macam metode dan teknik analisis. Yang kesembilan, metode analisis laporan keuangan memiliki 4 metode. Yang pertama, metode analisis. Yang kedua, metode komparatif. Yang ketiga, metode index time series. Yang keempat, metode concise financial statement. Baiklah, selanjutnya saya Salsabila Jannah akan membahas materi analisis rasio. Yang pertama, analisis rasio adalah satu angka yang dibandingkan dengan angka lain sebagai suatu hubungan. Menurut Jonathan Golin berpendapat bahwa rasio adalah suatu angka digambarkan dalam suatu pola yang dibandingkan dengan pola lainnya, serta dinyatakan dalam persentase. Yang kedua, rasio keuangan biasanya dinyatakan dalam satuan persen atau X, yaitu kali. Yang ketiga, rasio likuiditas mengukur kemampuan hotel dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Misalnya current ratio, asset test ratio, perputaran piutang, dan perputaran persediaan. Yang keempat, rasio solvabilitas mengukur kemampuan hotel dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Misalnya debt to equity ratio dan time interest earner. Yang kelima, rasio return on investment atau ROI mengukur kemampuan hotel dalam menghasilkan laba relatif dibandingkan dengan aktiva atau investasi yang digunakan. Misalnya return on total asset dan return on equity. Yang keenam, rasio pemanfaatan aktiva asset utilization mengukur efisiensi dan efektivitas penggunaan aktiva dalam mendukung penjualan kamar hotel. Misal perputaran total aktiva, perputaran aktiva tetap, perputaran modal kerja, dan perputaran aktiva lain-lain. Yang ketujuh, rasio kinerja operasi, operating performance, mengukur efisiensi operasi hotel. Misalnya gross profit margin, net profit margin, operating income margin, dan lain-lain. Yang kedelapan, rasio investor, misalnya earning per share dan price earning ratio. Selanjutnya saya akan
membacakan materi tentang laporan keuangan komparatif. Analisis komparatif adalah teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antara elemen atau laporan keuangan yang sama untuk beberapa periode yang berurutan. Tujuan analisis komparatif adalah untuk memperoleh gambaran tentang arah dan kecenderungan atau tendensi tentang perubahan yang mungkin akan terjadi pada setiap elemen laporan keuangan di masa yang akan datang. Informasi hasil analisis komparatif bermanfaat untuk memprediksi tentang kemungkinan yang akan terjadi pada setiap elemen laporan keuangan di masa yang akan datang. Perbandingan dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu year-to-year change analysis dan in the number trend series analysis. Dalam pendekatan year-to-year change analysis, perbandingan dibuat dengan cara menghitung perubahan absolut dan perubahan relatif atau persentase dari tahun ke tahun setiap elemen laporan keuangan. Perubahan absolut diperlukan untuk memperoleh perspektif yang tepat dan kesimpulan yang valid tentang perubahan yang terjadi. Perubahan relatif atau persentase diperlukan untuk menentukan berarti tidaknya atau signifikan dari perubahan setiap perubahan yang terjadi. Selanjutnya, ada analisis tren. Analisis tren menggambarkan kecenderungan perubahan suatu pos laporan keuangan selama beberapa periode, beberapa tahun dari tahun ke tahun, termasuk metode analisis horizontal. Dan ada analisis tren merupakan suatu metode analisis statistika yang ditujukan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Untuk melakukan peramalan dengan baik, maka dibutuhkan berbagai macam informasi atau data yang cukup banyak diminati dalam periode waktu yang relatif cukup panjang. Terima kasih.